Siapa sih di sini yang nggak mau jadi kaya raya, apalagi dengan minim usaha? Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin nggak ya kita bisa kaya tanpa ada usaha berat? Gak mungkin sebenarnya, even Cipung bisa jadi kaya juga karena bapaknya itu adalah Raffi Ahmad, pekerja keras, pakai banget. Kadang ada yang bilang ya, enak ya dia kaya kan bapaknya kaya raya atau ya itu mah privilege. Gak akan bisa deh kita kejar kekayaannya. Nah kalau saya pribadi nggak setuju. Karena ya tadi pasti ada sosok yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya akan coba jabarkan kepada Anda tentunya yang sudah berusaha atau mungkin saat ini sedang berusaha untuk bisa menjadi kaya dengan cara sederhana. Milioner sekaligus penulis buku I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi kembali berbicara mengenai cara jadi kaya yang efektif. Menurutnya menjadi kaya itu sederhana, tapi memang cukup membosankan. Kita bahas yuk dalam menjadi kaya jalur sederhana. Kita masuk ke slide pertama. Kalau menurut Ramit Sethi ada 3 hal nih yang harus dicatat baik-baik. Yang pertama adalah penting untuk bisa mengembangkan kekayaan Anda melalui investasi. Investasikanlah beberapa persen dari penghasilan Anda setiap tahun secara otomatis dan naikkan presentasi tersebut ataupun dana yang Anda investasikan sebesar 1% secara rutin. Sethi juga menambahkan bahwa reksadana indeks misalkan yang berbasis S&P 500 mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat ya untuk di Amerika Serikat. Nah kalau untuk pemula mungkin bisa mencoba ke reksadana pendapatan tetap atau untuk lebih aman membeli obligasi negara yang modalnya terjamin. Setiap bulannya di top up investasinya misalkan ke reksadana pendapatan tetap tadi. Pastikan memang dana tersebut adalah dana untuk investasi ya, dana dingin bukan dana darurat, dana sekolah, dana pengeluaran ataupun dana lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah dapatkan gaji yang sesuai untuk Anda. Nah, setelah belajar mengenai investasi, Sethi juga mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang bisa Anda kerjakan adalah mendapatkan gaji atau penghasilan yang sesuai. Bagi karyawan, Anda mungkin bisa belajar untuk melakukan negosiasi kenaikan gaji terlebih dahulu. Lakukanlah riset seputar gaji pasaran untuk orang dengan spesialisasi dan skill seperti yang Anda miliki. Intinya adalah dengan mengetahui nilai pasaran Anda, maka nilai diri Anda sendiri pun akan meningkat dengan percaya diri yang lebih untuk bisa bernegosiasi. Lalu penghasilan tambahan wajib ada. Coba buka usaha baru deh atau tawarkan jasa yang memang Anda kuasai. Saat Anda ingin memulainya, pikirkan dulu nih apa yang bisa Anda lakukan, yang ingin Anda lakukan dan tujuan Anda ke depannya. Setelah itu kuatkanlah komitmen untuk meluangkan waktu. Ketika hal ini sudah terbiasa Anda lakukan, maka Anda pun akan semakin terlatih untuk mencari peluang baru. Kita masuk ke slide berikutnya. Pasti kita juga sering dengar ya mengenai financial freedom atau merdeka finansial. Nah, merdeka finansial ini merupakan sebuah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki, seorang pakar finansial asal Amerika Serikat. Istilah ini bermakna sebuah kondisi di mana seseorang tidak lagi mengkhawatirkan kondisi keuangannya dan terbebas dari jeratan hutang ataupun cicilan. Ciri-cirinya yang sudah merdeka finansial seperti apa? Yang pertama adalah cash flow bulanannya sehat, tidak ada masalah pengeluaran cash flow ataupun arus kas. Nah ini adalah catatan keuangan yang membuat pemasukan maupun pengeluaran Anda. Mereka yang termasuk ke dalam financially independence adalah orang-orang yang memiliki cash flow yang sehat, di mana pengeluaran tiap bulannya tidak lebih banyak ketimbang pemasukan. Lalu yang kedua adalah terbebas dari hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini adalah jenis hutang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Misalkan kita berhutang nih demi bisa memiliki barang branded terbaru agar nggak ketinggalan zaman. Contohnya tas, handphone, mobil, motor, dan masih banyak lainnya. Mereka yang terbebas dari hutang konsumtif ini akan berpikir ulang kali sebelum mengajukan pinjaman untuk membeli sesuatu yang mengalami depresiasi harga atau justru malah lebih memilih menabung sampai dengan akhirnya mampu membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah memiliki dana darurat. Seseorang yang merdeka secara finansial pasti sudah memastikan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Oleh karenanya mereka akan selalu memastikan untuk menyiapkan dana darurat. Dana darurat yang kita miliki idealnya adalah sebesar 3 kali lipat dari jumlah kebutuhan kita setiap bulannya. Jadi kalau misalkan kita pengeluarannya 1,5, dana darurat kita dikalikan 3, berarti 4,5 kita harus punya di dalam ATM kita. Yang terakhir adalah memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal adalah aset tetap yang termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan primer, yakni kebutuhan akan tempat tinggal. Dengan adanya tempat tinggal, itu berarti Anda tidak perlu mengeluarkan sejumlah dana untuk bisa membayar sewa tempat tinggal. Hal ini tentunya berdampak pada kesehatan cash flow bulanan Anda, sehingga dana yang Anda miliki dapat dialokasikan ke hal-hal lainnya. Nah, dengan ciri-ciri ini, apakah artinya
kita sudah financially freedom ataupun financially independent. Belum tentu sebenarnya. Kalau misalkan kalian gak punya asuransi kesehatan ataupun gak punya asuransi jiwa, hal ini tuh harus dipikirkan juga. Atau misalkan kalian ataupun Anda belum menikah atau belum merasakan yang namanya menjadi generasi sandwich. Nah, ini pasti akan berubah lagi. Pastikan saat menikah nanti atau mungkin ada pengeluaran-pengeluaran ke depan, Anda juga harus ataupun Anda masuk ke generasi sandwich gitu yang seperti tadi saya sampaikan ya. Karena ya itu tadi ketika kalian memasuki fase baru itu akan pasti banyak perubahan sehingga kalau bisa sejak dini sudah mulai diatur pengeluarannya ketika nanti memasuki babak baru dalam kehidupan akan lebih terbiasa lagi mengatur keuangan sehingga nama financially freedom bisa segera ada di belakang nama Anda. Jadi tetap kerja cerdas dan cuan cuan cuan.